Mohon untuk segera memenuhi area lingkungan untuk mendengarkan tausiah al-Din karena acara akan segera dimulai. Ini kayaknya Bella mana Bella? Di situ tadi mana? Itu sono lo kan? No. Bella mana? Ini masa itu aja langsung nih. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita zikir sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Apa kabar Bapak Ibu yang baik? Terima kasih. Hari ini saya bisa datang ke tempat yang Masjid Darul Tauhid, karpetnya dari sini. Saya mengaturkan terima kasih. Saya baru tahu cara pembuatannya seperti ini. Saya mau nanya Mas Heru, kalau meninggal nanti mau bawa karpet berapa meter ke kuburan? Mau bawa benang berapa kilo? Tidak ada yang dibawa, benar? Ini yang bagian apa, nyulam, mau bawa mesin ke kuburan. Barusan saya ceramah di Ayam di sana, punya 400 cabang. Saya tanya sama bosnya, Pak Tatang meninggal mau bawa ayam berapa ke kuburan? Mau dikubur sama ayam? Tidak ada yang dibawa. Kita semua bekal mati, yang dibawa cuma amal solehnya. Jadi ini perusahaan, kalau cuma jadi karpet, orang kafir juga punya. Kalau cuma jadi uang, orang zolim juga banyak yang punya uang. Ini perusahaan, baru manfaat kalau bisa jadi amal soleh. Benar? Betul tidak? Mas Heru kira-kira umurnya berapa tahun lagi? Hah? Gak tahu kan? Rahasia mati itu 3. 1, waktu udah ditetapkan. 2, tempat, kita bakal ngedatengin tempat mati. 3, cara, kita nggak tahu lewat sakit, ketabrak atau apa. Tapi yang paling penting, umur itu bukan panjang pendek,
penting berkah jadi amal. Nah, boleh nggak kesini niatnya cari rezeki? Boleh. Tapi kalau niatnya cari uang, uang itu cuman kertas pindah. Kerja sebulan, di sini bulanan, mingguan, bulanan. Kerja sebulan dapat uang, ya bawa ke rumah, pindah, dikasih. Betul? Kata orang rumah, alhamdulillah baru megang, nih bayar cicilan ke warung depan, pindah lah. Nih buat bayaran anak sekolah, pindah. Jadi kalau niatnya cuma uang, uang itu tidak lama. Pasti pindah-pindah terus, benar? Coba nih bosnya, dompetnya kita periksa, uangnya sedikit. Yang ada cuma catatan, benar? Oh, punya sekian juta. Oh, catatan sih gampang, kita juga bisa bikin sendiri. Kita juga bisa bikin sendiri. Kalau lah ini, monggo Pak. Selamat datang Pak, alhamdulillah. Terima kasih Pak Lurah sudah hadir. Ini lagi cerita kematian Pak. Pak Lurah jadi tegang begini. Pak Lurah kira-kira berapa tahun lagi hidup di dunia? Tidak tahu ya. Sama Pak Heru juga ya. Makanya saya bilangkan yang penting usaha itu jadi amal soleh. Biarin umur kita pendek, yang penting amalnya yang panjang, benar? Kalau karyawan kesini hanya buat cari uang, uang itu nggak bisa lama di tangan kita karena pasti pindah. Saya juga tadi pegang uang udah habis sekarang. Periksa di bekelin istri saya tadi, maaf ya. Waduh. Coba tebak nih, yang berhasil nebak saya kasihin. 10.000. Ini pengusaha tuh hanya 2 ribuan ya. Ini modal ya. Cuman segini, ini nggak lama pindah. Datang ke WC umum pindah, benar? Beli bensin pindah. Jadi kalau bekerja hanya niat untuk uang, dia nggak akan pernah beruntung. Dan uang mah nggak bisa lama, betul? Coba Pak Heru, coba uangnya berapa? Paling cuma tabungan, ya kan? Di sana tertulis sekian, sekian. Nah, yang bekal lama itu amal. Jadi perusahaan ini akan berkah kalau sing jadi amal. Setuju tidak nih? Makanya tolong untuk bikin perusahaan mah nggak perlu pinter-pinter amat. Dan yang pinter juga banyak, tapi nggak bisa ya. Perusahaan karpet banyak, tapi belum tentu barokah. Mau tahu supaya berkah? Ya kalau enggak apa-apa. Saya juga pengusaha Pak. Saya dari kecil udah dagang. TK jualan jambu tetangga, SD jualan petasan, dulu belum dilarang. Saya SMP jualan orson, dulu ibu saya bikin sirup. SMA jualan baju, kaos. Kuliah dulu supir angkot, jualan roti. Selesai kuliah, saya kuliahnya elektro, tidak pernah ngambil ijazah. Jadi sampai sekarang nggak tahu ijazah kuliah. Dagang lagi, dari mulai dagang bakso sampai jadilah sekarang perusahaan-perusahaan semuanya dari bawah. Tapi yang asli semuanya hanya datang dari Allah, benar? Makanya mau barokah, nih syaratnya supaya rezeki barokah ya. Jangan pengen jadi orang kaya. Ada yang mau kaya di sini?
Saya nggak mau jadi orang kaya, Bu. Saya mah cuma mau jadi orang cukup aja. Pas perlu cukup, bukan ada, cukup. Ada juga nggak cukup, repot Pak. Perlu buat makan, cukup. Jawab, perlu buat makan, cukup. Perlu buat anak sekolah, cukup. Perlu buat beli rumah, cukup. Beli kendaraan, cukup. Buat ke Mekah, cukup. Buat sedekah. Oh, ngapain kaya ya? Tidak penting jadi orang kaya, yang penting setiap perlu cukup. Apakah banyak? Tidak perlu banyak, yang penting cukup. Coba ibu, sepatu banyak, nggak ada yang cukup. Mau apa? Berikut ini supaya rezeki kita barokah, supaya perusahaan ini Allah yang ngurus. Rumusnya 5 us. Apa? Agar hidup Allah yang ngurus, pakai rumus 5 us. 1, nanti ikuti semua. Hati harus tulus. Apa? Nah, itu kuncinya. Karena orang yang tidak tulus hatinya, tidak ikhlas, capek. Seperti apa orang yang ikhlas? Seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Orang yang ikhlas tuh pikirannya berbuat, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan. Pokoknya lakukan yang terbaik. Allah lihat tidak? Jawab, Allah lihat tidak? Orang nggak ada yang lihat, Allah lihat tidak? Orang nggak ada yang, ada orang nggak ada orang, Allah ada? Jawab semua. Ada orang nggak ada orang, Allah ada? Ada yang lihat nggak ada yang lihat, Allah lihat? Mau dipuji atau dicaci, kalau amal ikhlas Allah suka. Makanya lakukan aja yang terbaik. Nggak usah pusingkan penilaian orang, penghargaan orang, karena Allah pasti ngebalas kebaikan. Ya, Ibu, jangan suka ngarep-ngarep bahagiakan suami. Jangan. Suami ibu boro-boro ngebahagiain ibu, dia sendiri kurang bahagia. Ya. Bagaimana yang gak bahagia bisa membahagiain? Benar? Lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala, pasti nanti dibalas sempurna oleh Allah. Satu apa? Hati harus tulus. Orang tulus itu pikirannya melakukan yang terbaik tanpa pamrih. Nanti Allah bekal. Gimana kalau gaji? Kalau gaji hak dan kewajiban. Ya, kayaknya kalau makin gede gajinya makin ikhlas ya. Terus aja dinaikin gajinya Mas Hero. Saya baru pulang dari Korea. Di Korea tuh tiap 2 bulan dikasih 1 gaji lagi. Tapi di perusahaan saya juga nggak gitu-gitu amat. Terus kan, yang kedua, kalau ingin perusahaannya Allah yang ngurus, syarat yang kedua, ibadah harus bagus. Apa? Hayya 'alas shalah. Usahakan makanya kerjanya sambil wudhu. Jadi kalau sebelum kerja wudhu, jadi pas azan bisa langsung istirahat sebentar, sholat yang bagus. Orang yang sholatnya bagus, apalagi tahajudnya bagus, pasti disukai oleh Allah. Bu, ibu, kalau ibu punya pembantu dipanggil, bibi, manggil melulu, baru manggil lagi. Bibi, saya lagi ada ngobrol, panggil aja. Sore-sore, bibi,
lagi nonton sinetron drama, manggil mulu. Pagi-pagi, bibi, lagi enak tidur. Gimana Bu kalau punya pembantu kayak gitu diapain? Dipecat. Hayya salat. Baru juga duhur udah asar lagi. Hayya salat. Aduh, lagi enak-enak istirahat, adan lagi lah. Hayya falah. Ini sinetron lagi ramai, isya lagi. Hayya falah. Subuh sekarang pagi bener ya. Kira-kira yang kayak gini pantasnya diapain nih? Dipecat jadi orang. Di Darut Tauhid Bu, perusahaan kami banyak. Setiap 10 menit sebelum adzan, ting tong, diberikan kesempatan kepada seluruh untuk segera berwudu. Silakan salat. Walaupun dikepung oleh tokoh-tokoh lain, kan? Dan berkurang rezeki. Sebab apa? Yang nyuruh sholat siapa? Yang ngebagiin rezeki siapa? Mungkinkah karena kita patuh kepada Allah, Allah kurangin rezeki kita? Enggak mungkin. Orang yang gak pernah sholat aja dikasih rezeki ya. Apalagi yang sholatnya bagus. Kepada pimpinan pabrik, tolong jangan sampai pokoknya sholat usahakan. Ini kan luas nih, ini dipakai apa hari-harinya? Produksi itu kan musola ada dekat ya. Ingetin, sholat ini pabrik milik Allah nih. Kalau Allah mau ngambil pabrik ini gampang, kasih aja musibah dulu juga gak punya pabrik ya kan. Sekarang ada, besok bisa dikeadain lagi, ya gampang dong. Tinggal dimatiin aja Pak Heru dengan Bu Herunya ya. Benar? Loh, apa susahnya bagi Allah ngambil? Ada yang bisa ngalangin. Jaga sholatnya siap semuanya. Pak Heru, karyawan yang gak sholat langsung dia suruh jadi karpet ya. Jadi keset aja. 3, 1 apa? Udah lupa lagi bagi kita nomor 1, hati harus tulus. 2, ibadah harus bagus. Yang ketiga, ya lagi mikir nih saya. Yang ketiga, ikhtiar harus sekol. Salah. Yang ketiga, hidup harus lurus. Apa? Ayo bicara semua. Hidupan tinggal lempeng-lempeng aja. Jangan licik, jangan serakah, jangan bohong. Saya diundang ke LP Sukamiskin. Tahu kan di Bandung ada isinya 464 para pejabat dan tokoh-tokoh yang korupsi. Nah, mereka rata-rata terkabul pengen jadi kepala daerah, tapi tidak lurus. Akibatnya belok ke penjara. Benar Pak, itu reuni. Dulu ada bupati yang undang, kemarin ketemu lagi di sana. Udah jadi tahanan. Kalau kita lurus-lurus aja sampai kok ke Allah. Ya, jangan pakai licik ya. Kalau kita licik, nggak jujur, pasti kita celaka. Kalau santri di sana rumusnya sederhana, barang siapa yang jujur pasti selamat. Nah gitu. Orang yang tidak jujur tidak akan selamat. Makanya Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan. Apa rumusnya? Allah suka lakukan, Allah tidak suka. Ngobrolin orang, Allah suka tidak? Cek, jangan ngobrolin orang, mending ngobrolin Allah. Ya, Allah tuh baik benar ya. Orang-orang model kita ini
kok dihidupin aja ya, padahal sholat nggak benar, kelakuan nggak benar, kan model kita harusnya jadi keset ya, atau disambar petir gitu nih. Halo Bu, Pak, kedengeran kan nih? Jangan suka ngomongin orang, pahala kita dikasihin sama dia, dosa dia diampun. Kan ada yang nanya, sakit hati, kan saya udah pernah nyobain dihina rame-rame, tahu kan? Waktu itu kan, nah yang ngehinanya juga hadir sekarang kan? Wah si aku nikah lagi dah. Kenapa saya nikah dia yang sewa ya? Tapi nggak milih saya, katanya. Wah, semuanya ada takdirnya, men. Bu, Pak, teruskan. Kita dihina orang mah nggak bahaya, yang bahaya kita menghina orang. Kalau kita menghina orang, berarti pahala kita dikasihi. Dosa orang yang kita hina pasti kita pikir. Orang yang suka ngomong jelek ke orang, wajahnya ikut jelek. Sing jujur ya, semuanya lihat gue. Biarin aja mbak, semuanya jadi ngeliatin tuh. Termasuk saya ngeliatin ya. Ini rezeki nih, dengerin ya, ilmu rezeki. Nih saya juga disuguhin. Ini udah deket nih, tapi ini belum tentu rezeki saya Bu. Bagaimana saya sambil ceramah sambil makan, benar tidak? Saya bagian lihat aja, mentuh dikit. Nanti habis ceramah biasanya salaman, terus pulang ada panitia lagi. Alurah juga disuguhin segitu Pak, rezeki Bapak belum tentu segitu ya. Paling lihat aja mungkin daunnya. Jangan coba-coba tidak jujur. Kalau orang makanan haram, dengerin, setiap kali kita mengkonsumsi harta haram, uang haram, makanan haram, langsung seperti handphone dicabut baterai, disconnect, ya kan? Nah, dengan Allah langsung putus hubungan. Kalau kita makan yang tidak halal, mau ngedoa, mau sholat, kalau masih ada nggak didengar oleh Allah. Makanya jangan sampai ada yang nggak jujur. Walaupun benang segini, tetap nggak boleh diambil karena bukan hak. Ya, satu, hati harus tulus. Dua, Ibadah harus bagus. ibadah harus bagus. Tiga, hidupnya lurus, ojo neko-neko lempeng we. Kalau kita berbuat kebaikan enak hati kita. Kalau kita berbuat dosa nggak enak hati kita. Ibu ada yang menghina, biarin. Kata suamiku, kamu kayak kerupuk kulit direndam. Biarin. Nggak bahaya dihina. Yang bahaya kalau kita yang menghina. Benar? Orang nipu kita, ya itu dosa dia, tapi kita tidak boleh nipu orang. 4, ikhtiar harus serius. Apa? Ulangi. Yang mantap. Ikhtiar harus serius. Siti Hajar di sofa Marwah berapa kali? 7 kali. Padahal Siti Hajar yakin rezeki itu dari Allah, tapi beliau tetap naik gunung, turun, cari, lari, jalan, lari lagi. Itu ikhtiar. Bagi kita ikhtiar itu ibadah. Profesional itu ibadah. Perkara rezeki Allah yang ngatur, tapi ikhtiar yang benar kewajiban kita, ya Bu.
Jadi ikhtiar sih serius. Kalau sakit berobat, perkara sembuh atau tidak itu urusan Allah. Perkara kita berobat dengan benar itu amal soleh bagi kita. Kita bikin ini yang bagus kualitasnya, tepat waktu pengirimannya, kualitasnya antara janji dengan barang sama, waktunya tepat. Nah itu serius. Udah itu misalkan nggak jadi beli, nggak apa-apa, pasti ada hikmah yang lain, benar? Halo? Jadi jangan suka ngatur Allah, atur diri supaya kalau kerja yang benar. Nih dek, ini saya lihat ini pahalanya besar. Astagfirullahaladzim, 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 la haula wala quwwata illa billah. Ini bisa bikin ini berjam-jam itu pahalanya besar. Daripada ngelamun, mending zikir ya. Setiap jarum masuk, cep, cep, cep. Allah, 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 Allah. Allah bisa ke surga nih satu karpet ini ya. Daripada Dewi. Tahu-tahu Dewinya dinikahkan sama yang lain, stres. Menurut saya sih niatkan aja sambil ini, sambil sholawat ya kan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ada supir travel, anaknya soleh, ada yang hafiz Quran, beasiswa, tahu amalan bapaknya, padahal bapaknya pulang pergi nyupir travel cuma 50.000, 5 jam, 6 jam, cuma 50.000 gajinya. Tapi beliau sambil nyetir istighfar terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, satu jalan 20.000. Jalan astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena orang yang paling banyak istighfarnya oleh Allah bakal diurus, ditenangkan hatinya, dimudahkan urusannya, dan rezekinya dibuka. Nih sambil kerja ini daripada mikir mending zikir ya. Kalau orang zikir, pahalanya. Karpet ini berapa hari nih karpet ini? Jangan sampai bikin karpet untuk masjid, yang di masjid sholat, yang bikinnya nggak sholat, wah diazab gitu kan. Layak dijahit kalau mereka gitu. Ya kan Pak, dosanya luar biasa tuh. Ini bikin karpet buat sujud, sedang yang bikin nggak sujud, udah dijadiin keset nanti oleh Allah. Terakhir, tobat terus menerus. Apa? Ulangi. Suatu saat datang kepada Imam Hasan Al-Basri, Imam, saya ini dililit hutang, apa amalannya? Istighfar, perbanyak istighfar. Datang lagi, Syekh, saya belum punya jodoh, apa nih amalannya? Perbanyak tobat, perbanyak istighfar. Datang lagi, saya belum punya anak aja, apa amalannya? Perbanyak tobat. Saya ini pengen beli rumah, apa amalannya? Perbanyak tobat. Kenapa? Karena ternyata memang fakul istaghfiru dan katakan padanya istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, yursilis sama alaihi midrara, dan Allah akan mendatangkan hujan yang lebat. Allah akan memberikan kepadanya anak harta, anak kebun dan sungai-sungai. Itu Quran menjanjikan barang siapa yang banyak istighfar, banyak tobat, Allah akan membukakan kepadanya pintu ketenangan, jalan keluar, rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Makanya Bapak Ibu kalau mau nanya, apa amalannya supaya pesantren lebih bagus, supaya keluarganya juga lebih bagus, supaya bisnisnya lebih bagus? Tobat terus menerus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah SAW 100 kali sehari istighfar, padahal tidak punya dosa. Ibu pengen tenang Bu? Perbanyak istighfar. Bapak pengen lunas utang? Ada yang punya utang di sini? Tanya, Pak Lurah juga pengen lunas Pak? Pengen banyak tobat Pak.
Karena itulah amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, padahal tanpa dosa. Rasulullah istighfar. Nabi Adam dari sorga diturunkan ke dunia, balik lagi mulia oleh apa? Tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Naik derajatnya. Nabi Yunus 3 ke 8, gelapnya laut, gelapnya malam, dikecemplungkan ke laut, gelap, dimakan ikan, gelap, lolos oleh tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu tobat Nabi Yunus. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sedang saya ini adalah orang yang zalim. Lolos dari kesulitan. Makanya Pak, perusahaan apa nih? Perusahaan Hernadi Jaya Abadi, harusnya ditambah Hernadi Tobat Nasuha gitu. Ya, ini namanya perusahaan karpet tobat, karpet ya. Seperti itu tadi apa? Selimut karpet apa? Karmut, disangka mupet ya. Nah, di sini juga targetkan 1000, 2000, 3000 kali istighfar. Udah sholat, lihat aja nanti ya. Semua rezeki kan milik Allah. Kalau hamba-hambanya banyak tobat, hamba-hambanya taat, hamba-hambanya penuh manfaat, Allah akan memberikan. Mudah-mudahan perusahaan karpet ini tidak hanya memproduksi karpet sujud, tapi semua pengelolanya ahli sujud. Tidak hanya membuat karpet yang indah, tapi semuanya berakhlak indah. Tidak hanya karpetnya lembut, tapi hatinya semua ini lembut. Dan yang paling penting, karpetnya berharga, akhlak kita jauh lebih berharga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Berkahi usaha yang Kau titipkan ini ya kami. Jadikan siapapun yang Kau hadirkan, Engkau karuniai hati yang tulus ikhlas lillahi ta'ala. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat. Karuniakan kepada kami hidup yang lurus di jalan yang Engkau sukai. Ya Allah, karuniakan kepada kami ikhtiar yang penuh berkah. Bukakan rezeki hanya rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang barokah. Jadikan rezeki ini membuat kami jadi ahli sedekah. Jadikan rezeki ini membuat kami diundang ke Baitullah-Mu ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur. Ya Allah, jadikan dari tempat ini terpancar kemuliaan agama-Mu, maslahat bagi sebanyak-banyaknya hamba-Mu. Lindungi dari bala ya Allah, lindungi dari fitnah, lindungi dari musibah, lindungi dari apapun yang tidak barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan siapapun yang hadir benar-benar bisa mengamalkan 5 us, hati yang tulus, ibadah yang bagus, hidupnya lurus, ikhtiarnya serius, dan tobat terus menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Agim atas doa yang telah diberikan kepada PT kami, PT Hernadi Jaya Abadi.
dan juga tausiah yang telah diberikan. Semoga dengan tausiah yang sangat singkat ini dapat bisa kita mengerti, kita hayati, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mempersingkat